Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembar kerja O, Organize for Optimal Effectiveness, yang beranggotakan satu Unik Puji Rahayu, yang kedua Septi Nurul Adina, yang ketiga Ernita Noviarti, yang keempat Lita Asri Wahyuni. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang paling baik adalah pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Karakteristik dan gaya belajar peserta didik dapat diketahui melalui tes diagnostik. Selanjutnya, peserta didik dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan treatment dan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran yang dapat dimaknai oleh siswa sehingga dapat diimplementasikan secara faktual maupun konseptual. Siswa dapat mengkorelasikan materi yang didapatkan dan menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari sehingga muncul suatu pemahaman yang utuh. Kesempatan interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran memunculkan pengertian yang baik oleh peserta didik. Guru dapat memberikan konten yang menarik seperti penambahan video terkait materi yang sedang dipelajari, sehingga peserta didik merasa bersemangat selama berlangsungnya pembelajaran. Refleksi pembelajaran dapat dilakukan untuk memahami perasaan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Yang pertama, guru mengelompokkan peserta didik berdasarkan pada gaya belajar. Yang kedua, memfokuskan materi sehingga pemahaman peserta didik sama. Yang ketiga, guru menyampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga semua peserta didik dapat dengan baik menangkap materi yang disampaikan. Yang keempat, guru harus dapat mengatur ritme ketika mengajar agar peserta didik dapat memiliki waktu yang cukup dalam memahami materi. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran agar dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, maka guru harus yang pertama, membuat rancangan pembelajaran UBD berdasarkan teori where to. Kemudian yang kedua, mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman bagi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang memiliki peranan yang strategis dalam mengatur dan menentukan pembelajaran. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti melakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Contoh aktivitas yang dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk berkontribusi dalam membuat kesepakatan peraturan awal yang dibuat sebelum pembelajaran agar peserta didik disiplin dalam belajar. Yang kedua, guru juga dapat melakukan ice breaking untuk dapat mengelola kelas, sehingga guru dituntut untuk kreatif agar peserta didik tidak bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan berupa group discussion dan games berkelompok yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat secara kritis sehingga nantinya akan memunculkan feedback dalam pembelajaran. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.